Novel 9 Matahari, Bab 621. Yun Fei melepaskan kekuatan jiwanya, mencari di dalam gua, dan menemukan bahwa tidak ada harta yang lain. Mungkin Dongyang Tianjun melarikan diri ke benua langit profetik, dan harta di dalam tubuhnya sudah hampir habis, kata Ye Yun Fei sambil menggelengkan kepalanya. Tapi, menemukan pohon yang memperkuat jiwa ini adalah hadiah besar, tambahnya sambil tersenyum. Kemudian, Ye Yun Fei keluar dari gua, melompat keluar dari peti mati, dan kembali ke panggung. Dia melihat 9 jenderal masih berdiri di sekitar panggung, memandangnya dengan tatapan suram. Namun, mereka tidak berani mendekati panggung karena formasi yang melindunginya. Panggung ini terbuat dari batu jiwa. Jumlah batu jiwa yang saya miliki sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwaku ke tingkat yang lebih tinggi, kata Ye Yun Fei sambil duduk bersila di atas panggung. Tujuan pendeta Tao membawa Ye Yun Fei ke tempat ini adalah untuk menemukan batu jiwa ini. Ini adalah salah satu syarat bagi Ye Yun Fei untuk membantunya dalam membuat alkimia. Oleh karena itu, Ye Yun Fei tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menarik kekuatan jiwanya, menyerap energi dari batu jiwa di panggung. Dalam sekejap, sejumlah besar energi jiwa masuk ke dalam tubuhnya dan terus mengalir ke lautan jiwanya. Panggung ini terbuat dari batu jiwa yang sangat kuat, dan jumlah batu jiwa yang dimilikinya sangat mencengangkan. Tiba-tiba, pohon pengolah jiwa mulai menyebar cabang dan daunnya karena energi jiwa yang diserap begitu kuat. Dalam waktu singkat, kekuatan jiwanya semakin meningkat. Sementara itu, di lapangan bintang Xuan Huang, di depan celah ruang yang besar. Kali ini, saya akan mengirim kalian berlima untuk memasuki Profound Sky Continent. Saya telah meminjam penutup langit dari Sekte Tianji. Ingat, jarak yang dapat dijangkau oleh penutup langit adalah 50 mil. Ketika Anda dan Ye Yun Fei bertarung, Anda tidak dapat meninggalkan jarak 50 mil dari tutupan langit. Begitu Anda meninggalkan jarak ini, Anda akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di Profound Sky Continent. Sedikit saja, Anda akan dinonaktifkan, dan dalam kasus terburuk, Anda akan mati. Tentu saja, dalam jarak 50 mil dari kanopi, Anda dapat dengan bebas menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Petik 2. Klan monster kuno yang memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan dan paksaan berbicara. Klan monster kuno ini adalah Raja Monster Aoyue yang terkenal. Tuan Raja Monster Aoyue, kami mengingatnya. Petik 2. Ada 5 makhluk hidup, berdiri di depan Raja Iblis Aoyue, dan mereka menjawab serempak. Dari 5 makhluk hidup ini, 3 adalah iblis kuno, dan 2 adalah manusia. Itu hanya alam gua. Ye Yun Fei itu, tidak peduli seberapa kuat dia, paling banyak adalah kekuatan alam ke-10 dari surga gua. Kalian berlima semuanya berada di alam Xiao Xuandan. Jika kamu tidak bisa menangkap Ye Yun Fei seperti ini, maka kembalilah dan temui aku dengan kepala tegak. Tentu saja, jika Anda dapat menyelesaikan misi dan membawa Ye Yun Fei kembali, saya pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Petik 2. Kata Raja Iblis Aoyue, jangan khawatir, Tuan Raja Iblis Aoyue, kami pasti akan menyelesaikan tugas. Kelima makhluk itu menjawab serempak. Bagus, saya pribadi akan mengirim Anda melalui celah dimensi ini. Segera setelah Anda memasuki benua langit yang mendalam, segera aktifkan kanopi sehingga Anda dapat bergerak bebas di benua langit yang mendalam tanpa dibatasi. Petik 2. Raja Iblis Aoyue berdiri dan berkata. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, sehelai kain kuning terbang keluar. Senjata ajaib ini adalah selubung langit. Guluo, kamu yang terkuat, dan kamulah yang mengendalikan selubung langit ini. Ingat, selubung langit adalah harta sekte surga, dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini waktu, jika Tuan Wu tidak maju sendiri, tidak mungkin meminjamnya untuk menutupi langit hanya karena wajah klan iblis kuno kita. Oleh karena itu, Anda tidak boleh kehilangannya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Raja Iblis Aoyue melambaikan tangannya, dan bidak kuning Bu Fei berjalan di depan seorang master monster kuno. Tuan ras monster kuno ini disebut Guluo, kekuatan tingkat menengah Xiao Xuandan. Dari 5 makhluk yang memasuki Profound Sky Continent kali ini, dia adalah yang terkuat. Tuan Raja Iblis Aoyue, saya mengerti. Kata Guluo dengan hati-hati menyingkirkan kain kuning itu. Oke, aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Kata Raja Iblis Aoyue. Dia mengulurkan tangan iblis, memperbesarnya terus-menerus, dan meraih kelima makhluk di telapak tangannya.
Kemudian, telapak tangannya membentang ke celah ruang di depannya. Ledakan, di celah spasial itu, energi dan hukum penolak yang kuat meletus, mencoba untuk mengusir tangan iblis ini. Namun, kekuatan Raja Iblis Ouyue begitu menakutkan sehingga dia dengan paksa merentangkan tangan iblisnya ke kedalaman celah di ruang angkasa dan merentangkannya sampai ke sisi yang berlawanan. Kekuatan Tuan Raja Iblis Ouyue benar-benar mencengangkan. Kelima makhluk yang dipegang di telapak tangan mereka semuanya tercengang, mengagumi Raja Iblis Ouyue sampai ke titik ekstrim. Setelah beberapa saat, akhirnya, tangan iblis dari Raja Iblis Ouyue secara paksa melewati celah ruang angkasa dan mencapai ujung yang lain. Ujung lainnya adalah kota pelindung batas dari benua langit yang mendalam. Booming, di dunia, gelombang energi dan hukum terus mengalir, menghancurkan tangan Raja Iblis Ouyue. Raja Iblis Ouyue merasa semakin sulit. Ini adalah hukum langit dan bumi dari Profound Sky Continent yang menolaknya. Kelima makhluk dengan kekuatan Small Profound Core Realm itu menjadi pucat karena ketakutan. Karena, hukum langit dan bumi di Profound Sky Continent sedang menyerang mereka dengan gila-gilaan. Ranah mereka telah melampaui ruang lingkup yang diizinkan oleh dunia ini. Guluo, aktifkan kanopi segera, teriak Raja Iblis Ouyue dengan suara berat. Guluo segera mengeluarkan kanopi, menuangkannya dengan energi, lalu melemparkannya ke langit. Gemuruh, kanopi terus membesar, dan dalam waktu singkat, berubah menjadi awan kuning besar, menutupi kepala Guluo dan 5 makhluk lainnya. Segera, Guluo dan 5 Master Alam Xiaoxuan dan lainnya semuanya merasa santai. Tidak lagi tunduk pada serangan dan penolakan. Kanopi itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Baiklah, kamu harus segera bertindak, temukan Ye Yunfei secepat mungkin, dan bawa dia kembali kepadaku. Omong-omong, Pangeran Tianmo masih hidup, bawa dia kembali juga. Petik 2, kata Raja Iblis Ouyue. Ya, petik 2, Guluo dan 5 Master Alam Xiaoxuan dan lainnya menjawab serempak, lalu berjalan maju. Di depan, ada kota besar, kota pelindung dunia, ada 5 makhluk asing datang. Petik 2, saat ini, sejumlah besar orang sudah berdiri di tembok kota pelindung batas. Ketika tangan monster Raja Iblis Ouyue secara paksa melewati celah angkasa, orang-orang dan kuda di kota pelindung batas sudah menemukan mereka bergegas ke tembok kota satu demi satu. Kelima makhluk asing itu tiba di depan kota pelindung dunia. Kota ini, menjaga di sini untuk mencegah pasukan klan iblis kuno kita memasuki benua langit yang mendalam. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Petik 2, Guluo menatap sepasang mata iblis yang menakutkan, menaksir kota pelindung batas, dan dikatakan. Booming, 5 makhluk asing ditembakkan bersama, telapak tangan, tinju, atau jari. Paksaan, energi yang kuat dihancurkan menuju kota pelindung batas. Segera, seluruh kota perlindungan batas mulai bergetar, dan tembok kota yang tinggi mulai runtuh dan hancur. 5 Master Ranah Xiaoxuan dan menembak bersama. Kekuatannya terlalu menakutkan. Kota pelindung batas akan runtuh. Cepat semuanya, segera pergi. Teriakan panik bergema di kota pelindung batas. Gemuruh. Setelah selusin napas, kota pelindung batas meledak berkeping-keping. Kota pelindung dunia yang pernah melindungi Profound Sky Continent begitu lama hancur begitu saja. Bunuh. 5 Master Alam Xiaoxuan dan bergegas maju, membunuh siapapun yang mereka lihat. Orang-orang dari benua langit yang mendalam mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, kota pelindung batas benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Ayo pergi, ayo cari Ye Yunfei. Guluo melambaikan tangannya dan berkata. 5 Master Dunia Xiaoxuan dan menginjakkan kaki di tanah Profound Sky Continent. Sayangnya, di benua langit yang mendalam, kanopi hanya dapat melindungi paling banyak 5 alam Xiaoxuan dan alam tertinggi hanya dapat menjadi tahap tengah dari alam Xiaoxuan dan. Jika tidak, saya akan mengirim sejumlah besar Master Alam Xiaoxuan dan. Memasuki Profound Sky Continent, peluang untuk menangkap Ye Yunfei lebih besar. Raja Iblis Ouyue berdiri di depan celah angkasa dan berkata pada dirinya sendiri. Raja Iblis Ouyue, kali ini, saya harap Anda tidak mengecewakan Tuan Wu. Bahwa Ye Yunfei membunuh bawahan Tuan Wu. Ini adalah kejahatan pengkhianatan besar. Tuan Wu bermaksud bahwa dalam hidup seseorang harus melihat orang, dalam kematian seseorang harus melihat mayat. Petik 2, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Raja Iblis Ouyue, dan berkata dengan suara yang dalam.
Jangan khawatir, kali ini Ye Yunfei pasti akan tertangkap, kata Raja Iblis Aoyue. Petik 2. Raja Iblis Aoyue berpikir dalam hati. Terakhir kali, Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin murid inti dari klan besar di wilayah Bintang Xuanhuang. Akibatnya, semua master dari klan besar ini datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan Raja Monster Aoyue. Pada akhirnya, Raja Iblis Aoyue bersumpah bahwa dia pasti akan menangkap pembunuh Ye Yunfei dari Profound Sky Continent dan menyerahkannya kepada semua orang untuk dibuang. Hanya master dari sekte besar yang untuk sementara membiarkan Raja Iblis Aoyue pergi. Memikirkan hal-hal ini, Raja Iblis Aoyue mengalami sakit kepala yang parah, dan pada saat yang sama, dia sangat membenci Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 622. Apakah kamu yakin 5 inti misterius kecil ini akan dapat menangani Ye Yunfei? Ye Yunfei dapat membunuh ribuan alam Dongtian, mungkin kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai inti misterius kecil. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Tidak masalah, bahkan jika mereka tidak bisa menangkap Ye Yunfei, mereka pasti bisa membunuh Ye Yunfei. Petik 2. Raja Iblis Aoyue tiba-tiba mencibir. Oh, pria tua berjubah hitam itu bingung. 5 alam Xiao Xuandan yang kukirim, jika mereka tidak bisa mengalahkan Ye Yunfei, mereka akan mati bersama Ye Yunfei. Tidak peduli apa yang terjadi, Ye Yunfei tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2. Kata Raja Iblis Aoyue. Apakah mereka berencana meledakkan Xuandan? Petik 2. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Tuan Xiao Xuandan telah memadatkan Xuandan di dalam dantian. Xuandan ini mengandung energi yang luar biasa. Begitu meledak, kekuatannya akan sangat kuat. Ya, kelima alam Xiao Xuandan ini adalah orang mati yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Selama itu pesanan saya, bahkan jika mereka membayar harga hidup mereka, mereka pasti akan menyelesaikannya dengan segenap kekuatan mereka. Tentu saja, mereka meledakkan Xuandan mereka sendiri, itu adalah hasil terburuk. Saya tidak percaya bahwa Ye Yunfei telah melampaui 5 alam Xuandan kecil. Singkatnya, kali ini, Ye Yunfei tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Raja Iblis Aoyue berkata sambil mencibir. Petik 2. Itu bagus. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk puas. Pada saat ini, di benua langit yang mendalam, apa yang terjadi di kota pelindung batas dengan cepat menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dengan kecepatan kilat. Semua orang tahu bahwa ada 5 alien yang menakutkan yang menyerbu dan hancurkan kota pelindung batas. Kumpulkan pasukan segera dan pergi untuk menemui musuh. Petik 2. Wajah tuan kota kuno itu serius, dan dia segera memberi perintah. Tidak hanya penguasa kota kuno, tetapi hampir semua orang kuat di Profound Sky Continent merasa berat hati. Kota pelindung batas tidak hanya dijaga oleh banyak orang, tetapi juga dibangun dengan sangat kokoh, dengan sejumlah besar formasi yang tersusun di tembok kota. Mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Selama bertahun-tahun, tentara asing tidak dapat menembus kota pelindung batas. Tanpa diduga, kali ini, 5 ahli asing dipatahkan dalam satu gerakan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kelima kekuatan asing ini sangat menakutkan. Pasukan besar diorganisir, di bawah kepemimpinan penguasa kota kuno, siap menghadapi musuh. Pada saat yang sama, penguasa kota kuno segera mengirim seseorang untuk menghubungi Ye Yunfei. Dia memperhitungkan bahwa hanya Ye Yunfei yang memiliki kekuatan untuk melawan kelima kekuatan asing itu. Tuan kota kuno, Komandan Ye telah pergi dari Akademi Tao selama beberapa hari, dan dia tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Tidak lama kemudian, penguasa kota kuno menerima hadiah. Apa, tidak bisa menghubungi Komandan Ye? Tuan kota kuno itu mengerutkan kening. Terus kirim orang untuk mencoba menghubungi Komandan Ye. Perintah penguasa kota kuno, laporkan ke penguasa kota kuno, 5 pusat kekuatan asing itu akan datang ke Zhongsu. Seseorang bergegas untuk melapor, temui musuh. Tuan kota kuno itu terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Bei Huang, setelah seharian menyerap, Ye Yunfei akhirnya menyerap energi dari seluruh platform dan semua batu jiwa. Kekuatan jiwa meroket, setidaknya, kekuatan jiwaku telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ye Yunfei perlahan membuka matanya, menunjukkan senyum puas. Kemudian, Ye Yunfei melihat ke dalam dan mendarat di pohon pembudidaya jiwa di lautan jiwa. Ye Yunfei menemukan bahwa pohon
Kultivasi jiwa telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Pohon yang memelihara jiwa dapat menghangatkan dan menyehatkan tubuh jiwa, memungkinkan tubuh jiwa tumbuh terus-menerus. Mulai sekarang, selama ada pohon yang memelihara jiwa di lautan jiwa Ye Yunfei, kekuatan jiwa Ye Yunfei akan terus meningkat secara otomatis. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Ye Yunfei mendapatkan hasil maksimal dari pohon kultivasi jiwa ini. Baru-baru ini, kualitas fisikku meningkat pesat, dan sekarang kekuatan jiwaku telah meroket lagi. Sudah waktunya untuk meningkatkan tingkat kekuatan spiritualku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, saat ini, Pendeta Tao masih berada di dalam gua di sarkofagus, menyerap energi jiwa di danau. Kecepatan dia menyerap dan mencerna energi jiwa jauh lebih rendah daripada Ye Yunfei. Oke, hancurkan ranah kekuatan spiritual. Ye Yunfei melintas, meninggalkan istana bawah tanah, dan bergegas keluar dari tanah. Di istana bawah tanah ini, energi yin terlalu berat dan energi spiritualnya tipis, yang tidak kondusif untuk menerobos ranah kekuatan spiritual. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, dan segera, dia menemukan pegunungan dengan aura yang kuat di dekatnya. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, datang ke pegunungan ini, dan duduk bersila. Hu Miao, Tuan Huang, lindungi hukum untukku, kata Ye Yunfei. Oke, Hu Miao dan Huang Chang muncul bersamaan, menjaga di dekatnya. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengeluarkan banyak ramuan dan berbagai harta surga dan bumi, yang telah disiapkan Ye Yunfei sejak lama, dan mereka secara khusus digunakan untuk menyerang dunia. Ye Yunfei mengedarkan meridian 9 yang, dan segera, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan gemuruh. Ye Yunfei membuka mulutnya dan mengisap. Hancur, sejumlah besar pil spiritual dan harta surga dan bumi terus jatuh ke mulut Ye Yunfei dan menelannya ke dalam tubuhnya. Setelah menghancurkan markas makam Tianyu, Ye Yunfei mendapatkan harta yang sangat banyak dari langit dan bumi dari pemilik makam. Sekarang Ye Yunfei sangat kaya. Segera, setengah hari berlalu. Setengah hari kemudian, ledakan, sesekali, terdengar raungan kekuatan spiritual keluar dari tubuh Ye Yunfei. Alam spiritual Ye Yunfei terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tahap akhir dari alam cairan mendalam. Alam surga dan bumi, alam kedua gua, ... 5 alam gua. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menerobos ke 5 alam gua dalam satu nafas. Bagaimana mungkin, di dunia ini, sebenarnya ada orang yang bisa menerobos seperti ini? Mereka hanyalah monster. Dari kejauhan, Huang Chang tertegun. Kemudahan dan kecepatan Ye Yunfei menembus ranah kekuatan spiritual benar-benar di luar pemahamannya tentang seni bela diri. Orang harus tahu bahwa di benua langit yang mendalam, ada banyak prajurit yang telah berjuang keras sepanjang hidup mereka, tetapi masih tidak dapat menerobos ke alam surga gua. Sesampainya di tempat Ye Yunfei, sepertinya jauh lebih mudah daripada makan dan minum. Hanya dalam setengah hari, dia menerobos ke 5 alam gua dalam satu nafas. Untuk guru, kecepatan terobosan seperti itu adalah normal, kata Hu Miao dengan bibir melengkung. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang latar belakang Ye Yunfei. Jadi, tidak heran sama sekali. 5 alam Dongtian, oke, mari kita tetap di alam ini untuk saat ini. Ye Yunfei selesai dan terus menerobos. Dengan kekuatan komprehensif saya saat ini, saya dapat dengan mudah mengalahkan tahap tengah Xiao Xuandan. Bahkan jika saya menghadapi tahap akhir Xiao Xuandan, saya masih bisa bertarung. Petik 2. Ye Yunfei memperkirakan kekuatan tempurnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu Yunfei." Tiba-tiba, terowongan besar datang dari jauh. Dia baru saja keluar dari sarkofagus itu. Selamat, tubuh jiwamu tidak hanya telah pulih sepenuhnya, tetapi bahkan lebih baik daripada puncaknya sebelumnya. Ye Yunfei tertawa. Nampaknya setelah Empu Datun menyerap energi kekuatan jiwa di danau-danau itu, dia banyak mendapat manfaat. Saling satu sama lain. Hah, Ye Yunfei, alam kekuatan spiritualmu. 5 alam gua, bagaimana bisa? Petik 2. Kepala Tao pertama tersenyum, dan kemudian, dengan kaget, menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Bukan apa-apa, ngomong-ngomong, itu menembus beberapa alam, kata Ye Yunfei dengan santai. Petik 2. Monster. Petik 2. Kepala Tao tidak bisa berkata apa-apa. Novel 9 Matahari, bab 623. Oke, ayo kembali, kata Ye Yunfei. Sesaat kemudian,
sebuah pesawat luar angkasa melayang ke langit dan kembali menuju Zhongsu. Pada saat ini, Zhongsu, Kekaisaran Changsuan, kota kekaisaran. Orang-orang datang dan pergi, ini sangat hidup. Tiba-tiba, awan monster berwarna merah darah bergulung dari langit dan berhenti di atas kota kekaisaran, dan raungan monster datang dari awan monster. Haha, kamu bisa makan lengkap lagi. Kemudian, monster kuno yang tinggi dan tinggi keluar dari awan monster dan tertawa terbahak-bahak. Saya melihat bahwa klan iblis kuno ini menunjukkan booming, paksaan kekuatan monster yang sangat mengerikan jatuh dari langit dan menghancurkan semua orang di kota kekaisaran. Hancur. Kemudian, pembuluh darah di tubuh setiap orang meledak, dan semua darah menyembur keluar, mengalir ke langit, dan akhirnya berkumpul di mulut klan monster kuno itu. Tuan Guluo, jangan makan sendiri, sisakan sebagian untuk kami. Di langit, dua monster purba lagi muncul, membuka mulut, dan mulai menghisap darah. Tiga monster purba membuka mulut lebar-lebar di langit, terus-menerus menghisap darah. Di kota kekaisaran, jeritan terdengar satu demi satu. Selama proses ini, beberapa prajurit manusia di kota kekaisaran naik ke langit dan membunuh tiga klan monster kuno. Namun, sebelum bergegas mendekat, dia langsung dihancurkan oleh kekuatan monster menakutkan yang dilepaskan dari tiga klan monster kuno. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi orang yang hidup di kota kekaisaran. Tanahnya penuh dengan mayat mumi yang telah disedot keluar darah. Su Chang, tinggi di udara, Guluo menjulurkan lidah merahnya, melengkungkan bibirnya yang berdarah, dan menunjukkan seringai puas. Menghisap darah makhluk hidup secara langsung dan memurnikannya menjadi kekuatan iblis adalah teknik rahasia tingkat tinggi di antara klan iblis kuno. Teknik rahasia semacam ini hanya memenuhi syarat untuk dipraktikkan oleh klan iblis kuno yang telah mencapai kekuatan alam Xiao Xuandan. Kali ini, tiga klan iblis kuno dengan kekuatan alam inti mendalam kecil memasuki benua langit mendalam. Sepanjang jalan, ketiga monster purba ini menghisap banyak darah manusia. Tiga dari Guluo dan yang lainnya telah membantai lebih dari 20 kota. Kali ini mereka datang ke benua langit yang mendalam, dan mereka telah memperoleh banyak. Di langit yang jauh, dua manusia berdiri di atas awan, menonton adegan ini dengan cibiran. Kali ini mereka memasuki alam inti Xiaoxuan dari benua langit yang mendalam. Tiga di antaranya berasal dari ras iblis kuno, dan dua di antaranya adalah manusia. Mari kita juga mencari beberapa sumber daya kultivasi. Ketiganya tidak dapat mengambil semua manfaatnya. Petik 2. Seorang pria botak menyeringai. Ini adalah kota kekaisaran dari sebuah kerajaan. Mari kita pergi ke istana dan melihat apakah ada hal-hal yang baik. Kata seorang wanita dengan totem kalajengking di sekujur tubuhnya. Wanita ini sangat memikat, dengan sosok yang panas, dan dua kalajengking samar-samar muncul di matanya, membuat orang gentar. Suara mendesing. Pria botak dan wanita centil bergegas ke istana dan menggeledahnya. 300.000 meter ke timur, ada kota tempat banyak manusia hidup bersama. Ayo pergi dan lihatlah. Menunggu semua manusia, di kota kekaisaran Changsuan mati, Guluo melihat ke timur, dikatakan. Kemudian, suara mendesing. Tiga klan iblis kuno berubah menjadi tiga lampu iblis dan menuju ke timur. Ayo pergi dan lihat juga. Pria botak dan wanita memikat itu juga mengikuti. Sepotong kain kuning digantung tinggi di langit, melepaskan garis-garis cahaya kuning hukum, menutupi 5 master dari alam inti mendalam kecil di bawah. Setelah beberapa saat, 3 ras monster kuno datang ke langit di atas kota manusia lagi. Salah satu klan monster kuno mengulurkan telapak tangannya dan menekan. Booming, paksaan iblis yang kuat turun dari langit, menghancurkan setiap manusia di kota. Segera, pembuluh darah di tubuh semua orang hancur berkeping-keping. Darah di tubuh menyembur keluar dan berguling ke langit. 3 ras monster kuno mulai menghisap darah lagi. Pada saat yang sama, lapor ke penguasa kota kuno, dan akhirnya menemukan jejak 5 pusat kekuatan asing itu. Mereka baru saja meninggalkan Kekaisaran Changsuan dan memasuki wilayah Kekaisaran Ziwei. Seorang penguasa alam Dongtian bergegas ke penguasa kota kuno dan berteriak. 5 pusat kekuatan asing ini telah membantai lebih dari 20 kota, dan tidak satu pun dari kota-kota ini yang selamat. Ini terlalu menyedihkan. Tambah penguasa alam gua, beri aku perintah untuk segera pergi ke Kekaisaran Ziwei. Raung penguasa kota kuno, booming. Segera, pasukan besar, yang dipimpin oleh penguasa kota kuno, berbaris menuju Kekaisaran Ziwei.
Setelah beberapa jam, akhirnya, tentara memasuki wilayah Kekaisaran Ziwei. Pada saat ini, di Kekaisaran Ziwei, di atas kota tertentu, 3 klan iblis kuno sedang menghisap darah manusia di kota tersebut. Hei, ada sepasukan manusia datang ke arah kita. Dikatakan bahwa Ye Yunfei sudah menjadi pemimpin Profound Sky Continent. Mungkinkah dia membawa orang ke sini? Tiba-tiba, Guluo mengangkat kepalanya, melihat ke dalam jarak, dan berkata keras. 4 Master Rana Xiaoxuan dan lainnya mendongak. Kita bisa menunggu di sini saja. Yang terbaik adalah Ye Yunfei akan mengantarkannya sendiri ke pintu, jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencarinya. Guluo mencibir. Setelah beberapa saat, booming, pasukan besar datang dengan perkasa, mengguncang dunia. Pemimpinnya adalah penguasa kota kuno. Ada juga Xie Changkong, Cui Tiamuo dan sekelompok Master Rilem Dongtian, berbaris di kiri dan kanan. Saat ini, tidak ada orang yang hidup di kota di bawah. 5 orang kuat dari negeri lain memandangi pasukan benua langit yang mendalam dengan mata menghina. Kedua belah pihak saling berhadapan dari kejauhan. Tuan kota kuno, itu mereka. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih menunjuk ke kejauhan, dan 5 pembangkit tenaga asing berteriak. Brengsek, membunuh begitu banyak orang. Petik 2, bunuh 5 makhluk asing ini dan balaskan kematian. Petik 2, semua anggota pasukan Tianxuan memandangi mayat yang menumpuk di kota di bawah, mata mereka robek, dan mereka meraung marah. Petik 2, mereka tampaknya sangat kuat. Petik 2, Cui Tiamuo berdiri di samping penguasa kota kuno, dengan mata serius, dan berkata kepada penguasa kota kuno. Meskipun 5 pusat kekuatan asing belum melepaskan paksaan energi untuk saat ini, mereka hanya berdiri di sana dengan santai. Tapi itu membuat orang rasakan, seluruh dunia sepertinya berpusat pada mereka. Benar, kelima orang luar ini menakutkan. Hati-hati semuanya. Petik 2, penguasa kota kuno berkata dengan suara yang dalam. Namun, kami memiliki keuntungan karena kami memiliki banyak orang. Ketika mereka akan melakukannya, semua orang akan bergegas maju dan mengepung mereka, jangan melawan mereka sendirian. Petik 2, Tuan kota kuno menambahkan, Cui Tiamuo, Xie Changkong, dan sejumlah besar penguasa alam Dongtian dari benua Tianxuan berbaris di kedua sisi penguasa kota kuno, siap bertarung kapan saja. Hehe, makhluk-makhluk, itu di benua ini benar-benar di luar kendali mereka. Beraninya kamu membentuk pasukan dan datang untuk menghentikan kami. Sekelompok semut, berapapun jumlahnya, tetaplah semut. Petik 2, klan iblis kuno yang tinggi dan tinggi memandang pasukan benua langit yang mendalam dengan ekspresi menghina. Itu terlalu lemah, sangat lemah. Aku bisa menghembuskan nafas dan membunuh banyak orang. Petik 2, pria botak itu menyeringai. Siapa Ye Yunfei? Segera ke sini. Guluo melangkah maju dan berkata dengan dingin. Kamu makhluk jahat dari negeri lain tidak memenuhi syarat untuk bertemu Komandan Ye. Kamu masuk ke Profound Sky Continentku, membantai orang yang tidak bersalah, dan mati dengan cepat. Di antara pasukan Profound Sky, seorang lelaki tua jangkung berwajah merah melangkah maju, menunjuk ke 5 pusat kekuatan asing, mengutuk dengan marah. Orang tua ini memiliki kekuatan 7 alam gua. Seekor semut berani memarahiku di depanku. Guluo mencibir, suara itu jatuh. Dia mengulurkan tangannya. Kekuatan isap yang mengerikan langsung menyedot tubuh lelaki tua itu dengan kuat, dan menariknya ke depan Guluo dengan suara siulan. Ledakan, Guluo menghancurkan kepala lelaki tua itu dengan satu telapak tangan, lalu dia membuka mulutnya dan menghisapnya, memercik, darah di sekujur tubuh lelaki tua itu tersedot dalam sekejap. Itu terlalu kuat. Pada saat ini, pasukan Profound Sky Continent sangat ketakutan hingga hati mereka menggigil. Semuanya, ayo bertarung bersama dan lawan mereka. Raung penguasa kota kuno, berkelahi. Kamu semut, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan kami? Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa liar, dia melangkah maju. Booming, pemaksaan energi seperti semburan, seperti tsunami monsun, bergulir ke depan. Dalam sekejap, sebagian besar prajurit di Profound Sky Continent terus-menerus terhempas, memuntahkan darah, dan jatuh ke kejauhan. Bahkan para penguasa alam Dongtian itu gemetar di sekujur tubuh mereka, dada mereka terasa tertekan untuk sementara waktu, ki dan darah mereka melonjak, dan jiwa serta tubuh mereka juga rusak. Dia adalah penguasa legendaris dari alam Xiaoxuan dan penguasa kota kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak,
menatap pria botak itu. Apa, Master Xiaoxuan dan Rilem yang legendaris? Segera, banyak Master Rilem Dongtian yang lebih tua dan berpengetahuan luas tercengang dan benar-benar putus asa. Novel 9 Matahari, Bab 624, Tuan Kota Kuno, apa yang terjadi dengan alam Xiaoxuan dan para prajurit yang belum pernah mendengar tentang alam Xiaoxuan dan mau tidak mau bertanya. Di atas alam gua surga adalah alam inti mendalam kecil. Mereka berlima semuanya berada di alam inti mendalam kecil. Benua langit mendalam kita telah selesai, kata penguasa kota kuno dengan putus asa. Bukankah itu berarti benua langit yang mendalam kita dibatasi oleh aturan langit dan bumi, jadi alam tertinggi yang bisa ada hanyalah alam surga gua. Jika mereka adalah penguasa alam inti mendalam kecil, bagaimana mereka bisa datang di? Beberapa master dari alam surga gua berkata, mereka memang master di alam Xiaoxuan dan Tuan Kota Kuno tersenyum kecut. Tuan Kota Tua, kami memiliki banyak orang, dan kami akan melawan mereka. Kami mungkin tidak takut pada mereka, teriak beberapa prajurit. Tidak ada gunanya. Menurut legenda, setiap penguasa Small Profound Core Realm memiliki kekuatan supranatural yang hebat yang dapat menghancurkan dunia. Tidak peduli berapa banyak dari kita tidak dapat mengalahkan mereka. Dan rambut tersenyum kecut. Kemarilah. Pada saat ini, Guluo tiba-tiba melambai lagi. Memanggil seorang master dari alam kedua gua, tubuhnya di luar kendali, dan dia tersedot di depan Guluo dengan swoosh. Penguasa kota kuno, Cui Tianguo, Hesie Changkong dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi kekuatan iblis yang menakutkan memaksa mereka mundur lagi dan lagi, hampir tidak dapat berdiri. Katakan padaku, di mana Ye Yunfei? Guluo menatap alam kedua gua dan langit dengan acuh tak acuh dengan sepasang mata monster yang menakutkan. Aku tidak tahu di mana Komandan Ye, jangan bunuh aku. Alam kedua gua, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia menemukan bahwa kultivasinya telah disegel, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan, begitu dia selesai berbicara, Guluo menghancurkan kepalanya dengan telapak tangan, membuka mulutnya dan mengisap, langsung menyedot semua darah di tubuhnya, mengubahnya menjadi mumi. Kalian semua datang ke sini. Guluo mengulurkan cakar iblis dan meraihnya ke udara. Siu siu siu. Lebih dari selusin master alam gua terbang keluar pada saat yang sama di luar kendali dan mendarat di depan Guluo. Maafkan aku, selusin atau lebih master dari alam surga gua ini semuanya ketakutan. Namun, permohonan belas kasihan mereka belum selesai. Guluo mengangkat telapak tangannya dan menyapunya. Bang, bang, bang. Kepala lebih dari selusin master alam surga gua semuanya hancur berkeping-keping. Guluo membuka mulutnya dan menghisap semua darah mereka. Adegan ini membuat semua prajurit di Profound Sky Continent merasa merinding. Kekuatan dan keganasan yang ditunjukkan oleh Guluo membuat semua orang putus asa. Terlalu kuat, seorang master di alam Dongtian, di depannya, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Aku merasa kekuatan klan monster kuno ini sepertinya lebih kuat dari Komandan Ye. Seseorang berkata dengan getir, tentu saja mereka lebih kuat dari Komandan Ye. Tidak peduli seberapa kuat Komandan Ye, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan penguasa alam Xiaoxuan dan Tuan Kota Kuno menghela nafas. Jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuh kalian semua sampai kamu berbicara. Guluo mencibir. Kemudian, dia mengulurkan tangan iblisnya. Hei, dia membawa lebih dari selusin master alam surga gua di depannya. Di antara selusin master Realm Dongtian, 3 adalah tetua biasa dari Akademi Tao. Monster, segera lepaskan dia. Xie Changkong meraung dan bergegas maju. Din Xie, jangan impulsif. Tuan Kota Kuno terkejut dan menghentikannya dengan cepat. Namun, sudah terlambat. Kamu juga datang ke sini. Guluo memberi isyarat, memanggil. Xie Changkong menemukan bahwa tubuhnya tersedot ke depan oleh kekuatan hisap yang mengerikan, dan dia datang ke tubuh Guluo dalam sekejap. Xie Changkong mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya dan berjuang mati-matian, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kultivasinya telah disegel dan tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Selamatkan dekan dengan cepat, lawan dia. Ketika anggota Akademi Tao melihatnya, mereka meraung satu persatu. Ribuan orang dari Akademi Tao membentuk formasi pembunuhan dan menyerang ke depan. Di langit di atas formasi pembunuhan, hantu dewa pembunuh muncul, memegang sepasang kapak, merendahkan, dan menebas Guluo.
Formasi pertempuran yang brilian. Gu Luo sedikit terkejut. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Gu Luo menjentikkan jarinya. Booming, semburan energi iblis yang mengerikan meluncur ke arahnya, menghancurkan dewa pembunuh itu berkeping-keping sekaligus. Bang bang, lebih dari 4.000 orang dari Akademi Tao dibuang satu demi satu. Kemarilah, Gu Luo memberi isyarat. Sai, lebih dari 4.000 orang dari Akademi Pelindung Dao tersedot di depan Gu Luo. Gu Luo, manusia ini cukup kuat, dan beri kami sebagian dari darah mereka. Dua monster kuno lainnya melangkah maju dan berkata dengan senyum aneh. Mari kita mulai denganmu. Salah satu monster kuno mengulurkan tangannya, meraih seorang siswa dari Akademi Tao, dan berkata dengan senyum sinis. Saat ini, memanggil, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari angkasa, menghantam dahi klan monster kuno. Siapa? Klan iblis kuno terkejut, dan dia menamparkan telapak tangannya, mengirim cahaya hitam terbang. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya hitam adalah belati hitam. Lepaskan mereka, ini aku yang kamu cari. Petik 2. Di kejauhan, sesosok datang dengan cepat, dan dalam sekejap, itu ada di depan semua orang. Komandan Ye. Pada saat ini, semua prajurit di Profound Sky Continent berteriak kaget. Orang yang datang adalah Ye Yunfei. Kamu adalah Ye Yunfei. 5 pembangkit tenaga asing juga menatap Ye Yunfei. Jadi begitu, sebuah senjata ajaib yang dapat mengisolasi persepsi aturan langit dan bumi untuk sementara. Tidak heran, 5 master dari alam Xiaoxuan dan ini dapat memasuki benua Tianxuan. Petik 2. Ye Yunfei melihat sepotong kain kuning di langit, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk. Terakhir kali, lelaki tua berpakaian biru yang membawa pergi Su Qingluo juga membawa senjata ajaib serupa untuk memasuki benua langit yang mendalam. Kamu Yunfei? Senjata ajaib itu adalah kanopi Sekte Tianji, dan itu adalah harta yang tak ternilai di Xuan Huang Starfield. Kelima ini semuanya adalah master tingkat menengah Xiaoxuan dan Anda sebaiknya menghindarinya. Petik 2. Saat ini, transmisi suara dari Master Tao terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Master Datun-Datun berada di lokasi tertentu di bawah tanah. Hanya ada 5 suandan kecil di tahap tengah, dan mereka belum memenuhi syarat. Biarkan saya menghindarinya, jawab Ye Yunfei. Petik 2. Kamu nak, kamu selalu memaksakan dirimu seperti ini. Petik 2. Datun Dao menghela nafas. Komandan Ye, 5 pusat kekuatan asing ini adalah penguasa legendaris dari alam Xiaoxuan dan, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Saat ini, penguasa kota kuno juga mengirimkan transmisi suara ke Ye Yunfei, mengingatkannya. Ini aku yang kamu cari, biarkan yang lain pergi. Kata Ye Yunfei, menatap orang-orang yang difoto di depan Gu Luo. Berapa umurmu? Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan membiarkan mereka pergi. Sekarang, aku ingin menyedot semua darah mereka. Monster kuno tiba-tiba mencibir. Memanggil, suaranya jatuh begitu saja. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit dan datang ke tubuh Gu Luo dalam satu langkah. Bum bum bum, Ye Yunfei meninju 3 kali berturut-turut. Kekuatan fisik seluruh tubuhnya dicurahkan tanpa syarat, mengerahkan tinjunya, kekuatannya mencengangkan. Raungan, sebuah roda bundar tiba-tiba muncul dari punggung Ye Yunfei. Di atas roda bundar, 9 binatang dewa melangkah maju pada saat yang sama dan meraung keras. Semburan keliaran primitif menyapu keluar dari roda bundar. Pada saat ini, Gu Luo dan 2 monster kuno lainnya tertangkap basah dan terpaksa mundur beberapa langkah. Dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, kekuatan besar dilepaskan, dan orang-orang yang ditangkap oleh Gu Luo terhempas dan jatuh kembali ke kamp Profound Sky Continent. Sekarang, berguling dan mati. Ye Yunfei berbalik, melihat ke 5 pusat kekuatan asing, dan berkata dengan dingin. Novel 9 Matahari, Bab 625. Kamu Yunfei, beraninya kamu bertingkah gila di depan kami. Kemarilah. Pria botak itu sangat marah. Dia mengulurkan tangan, memperbesarnya terus-menerus, dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa dengan kekuatan spiritual, menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi Ye Yunfei. Tubuh Ye Yunfei tenggelam, seolah-olah dia membawa gunung besar di pundaknya. Kekuatan master dari alam Xiaoxuan dan memang sangat kuat. Dengan mengguncang kekuatan fisik Ye Yunfei, dia melepaskan tekanan energi pada tubuh fisiknya, mengaktifkan jubah bayangan langit, dan mundur beberapa mil jauhnya seperti percikan mimpi. Huff,
Ye Yunfei, kekuatanmu memang sedikit aneh. Tapi itu saja. Petik 2. Pria botak itu tercengang sesaat, lalu berkata dengan dengusan dingin. Coba aku dengan pisau. Petik 2. Pria botak membalikkan telapak tangannya dan meraihnya, dan sebuah pisau baja berat muncul di tangannya. Begitu kata-kata itu jatuh, pria botak itu menebas dengan pisau, dan aura pisau besar dengan lebar 10 meter dan panjang beberapa ratus meter tiba-tiba menebas. Itu menghancurkan bumi. Boom panjang, energi pedang besar itu merobek langit, dan menebas ke arah Ye Yunfei dengan kuat. Itu sangat kuat. Petik 2. Wajah penguasa kota kuno, Cui Tianguo, Xie Changkong, dan master lain dari Profound Sky Continent semuanya berubah secara drastis. Mereka yakin jika mereka menghadapi pisau ini, mereka akan terkoyak dalam sekejap. Ye Yunfei mencibir dan menunjuk. Pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan memblokirnya ke depan. Kapan? Pedang roh 5 elemen bertabrakan dengan keras dengan energi pedang itu. Energi tumbukan yang mengerikan berubah menjadi awan jamur dan membubung ke langit. Kedua belah pihak terikat. Dengan peningkatan ranah kekuatan spiritual, kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen Ye Yunfei juga meningkat pesat. Bahkan di tahap tengah Xiao Xuandan, kamu masih bisa bertarung. Bagaimana bisa? Pria botak itu meraung marah. Dia adalah penguasa alam Xiao Xuandan, meskipun dia membuat 2 gerakan berturut-turut, dia tidak bisa membantu Ye Yunfei sama sekali. Dia merasa sangat malu. Ekspresi dari 4 kekuatan asing lainnya juga menjadi serius. Mereka menemukan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semuanya, tugas utama kita kali ini adalah Ye Yunfei. Apalagi, tidak boleh ada kesalahan. Untuk memastikan tidak ada yang salah, semua orang akan pergi bersama. Kata Guluo dengan serius. Suara itu jatuh. Sosok 5 orang kuat dari berbagai daerah berkedip pada saat bersamaan, dan langsung mengepung Ye Yunfei. Pada saat ini, 5 pembangkit tenaga asing tanpa syarat melepaskan paksaan energi mereka. Gemuruh. Langit dan tanah penuh dengan badai energi yang menderu-deru. Langit redup dan bumi gelap, matahari dan bulan memudar. Kembali. Semua orang kembali dengan cepat. Teriak penguasa kota kuno, Cui Tianguo, Xie Changkong dan para ahli lainnya dari Profound Sky Continent, memerintahkan orang-orang dari Profound Sky Continent untuk mundur. Banyak seniman bela diri dari Profound Sky Continent yang relatif dekat terhempas di tempat, seperti pangsit, dan jatuh ke kejauhan. Tingkat pertempuran ini, bahkan master dari alam Dongtian, tidak bisa mendekat, apalagi prajurit biasa itu. Kelimanya semuanya master alam Xiao Xuandan. Bisakah Komandan Ye menanganinya? Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Profound Sky Continent sangat gugup. Semua orang tahu bahwa nasib Profound Sky Continent bergantung sepenuhnya pada Ye Yunfei saja. Jika Ye Yunfei menang, maka Profound Sky Continent akan aman. Jika Ye Yunfei dikalahkan, orang-orang di Profound Sky Continent akan menghadapi akhir yang tragis. Menghadapi 5 master dari alam inti mendalam kecil, Ye Yunfei tampak tenang, dan 5 pedang spiritual terus berkeliaran di sampingnya, memancarkan energi pedang dingin yang mengepul. Ye Yunfei, itu hanya hidangan pembuka. Sekarang, ini teknik pisauku yang sebenarnya. Petik 2. Pria botak itu yang pertama menyerang, melangkah maju, dan meraung. Pisau besar di tangannya menebas berturut-turut. Boom! 10 lampu pedang yang mengerikan dengan panjang 100 meter membelah langit dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ruang itu dipenuhi dengan 10 cahaya pedang ini. Energi pedang yang melonjak memotong tanah di bawah menjadi jurang sedalam puluhan meter. Ye Yunfei, mati. Petik 2. Suku iblis kuno mengulurkan 2 tangan iblis, memperbesarnya terus-menerus, dan mengubahnya menjadi 2 tangan raksasa. Kemudian, dengan jentikan yang kuat, mereka mengangkat gunung terdekat dari akarnya dan melemparkannya ke arah Ye Yunfei. Wanita genit itu dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bergegas ke belakang Ye Yunfei dalam sekejap. Kemudian, asap kuning dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya, menutupi area seluas lebih dari 10 mil dalam sekejap. Memanggil, dalam asap kuning yang mengepul, hantu ekor kalajengking besar terbang menuju Ye Yun. Ye Yunfei, tahan dirimu jika kamu tidak patuh. Teriak Guluo, dan kabut hitam keluar dari topi langitnya, berubah menjadi naga hitam panjang dengan gigi dan cakar, berguling ke arah Ye Yunfei.
Ada juga klan monster kuno yang menggunakan dua palu besi besar dan membunuh Ye Yunfei. Setiap kali palu itu dipukul, dunia bergetar. 5 alam Xiao Xuandan ditembak bersama. Kekuatannya sangat kuat sehingga sangat mengejutkan. Paksaan yang menakutkan itu seperti ombak, dan ombak mengalir ke sekitarnya, mengguncang dunia. Kembali lagi, Tuan Kota Kuno meraung. Pasukan benua langit yang mendalam mundur lagi dan lagi sampai mereka mundur 50 atau 60 mil jauhnya sebelum mereka hampir tidak bisa mendapatkan pijakan. Apakah ini kekuatan master dari alam Xiao Xuandan? Apalagi bertarung, aku bahkan tidak bisa berdiri di sisi mereka. Beberapa master dari alam Dongtian tidak bisa menahan nafas. Apakah menurutmu Komandan Ye bisa menang? Seseorang bertanya dengan cemas. Pada saat ini, semua prajurit di Profound Sky Continent terdiam. Sebelum ini, Ye Yunfei adalah keberadaan yang tak terkalahkan di hati para seniman bela diri di Profound Sky Continent. Namun, hari ini berbeda, lawan Ye Yunfei adalah penguasa legendaris dari alam Xiao Xuandan. Dan, itu 5. Pada saat ini, Ye Yunfei, sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya kami para penguasa dunia Xiao Xuandan? Setelah 5 pusat kekuatan asing bergerak, pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak merasa bahwa Ye Yunfei memiliki kekuatan untuk melawan. Sejujurnya, kalian mengecewakanku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi menghina. Mengaum, melihat Ye Yunfei berani berbicara kasar, kelima ahli asing itu sangat marah. Tiba-tiba, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memasuki lautan jiwa dari 5 pusat kekuatan asing. Karena lengah, kelima kekuatan asing itu semua menjerit dan mundur puluhan langkah, kaget dan marah. Serangan mereka juga hancur seketika. 2 hari yang lalu, Ye Yunfei menyerap sejumlah besar batu jiwa di makam Tianjun Dongyang di hutan belantara utara, dan kekuatan-kekuatan jiwanya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Secara alami, kekuatan pedang jiwa surgawi yang ditampilkan juga meningkat pesat. Pedang jiwa surgawi yang saya gunakan sekarang dapat dengan mudah melukai tahap tengah Xiao Xuandan. Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Sialan, kekuatan jiwanya sangat kuat. Selain itu, dia telah mengembangkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang kuat. Kata Guluo dengan gigi terkatup, ekspresinya sangat jelek. Pergi bersama-sama, Guluo meraung dengan suara yang dalam. Boom! 5 pembangkit tenaga asing melancarkan serangan lagi. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mundur seketika, dan menjauhkan diri dari 5 pusat kekuatan asing. Kemudian, dengan pikiran, dia melemparkan pedang jiwa surgawi lagi. 5 pembangkit tenaga asing menjerit dan mundur lagi, semuanya menatap Ye Yunfei dengan kaget dan marah. Mereka tidak bisa menahan pedang jiwa surgawi yang digunakan Ye Yunfei. Hanya satu gerakan kekuatan jiwa dan keterampilan bela diri membuat mereka bingung. Ada rasa kekuatan yang dirugikan dan tidak ada tempat untuk menggunakannya. Ye Yunfei, jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri, mari kita bertarung cepat. Pria botak itu berteriak pada Ye Yunfei dengan matanya yang akan menyemburkan api. Jika kamu memiliki kemampuan, jika kamu menekan alam kekuatan spiritual ke alam gua, mari kita bertarung cepat. Ye Yunfei tersenyum ringan. Semuanya, jangan khawatir, Ye Yunfei telah mengembangkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang luar biasa, yang kami, klan iblis kuno, telah ketahui sejak lama. Raja Iblis Aoyue telah menyiapkan. Berikut adalah 5 senjata magis yang dapat melawan serangan kekuatan jiwa. Guloi dengan lambaian tangannya, 5 senjata sihir dasar terbang keluar. Ledakan, 5 perangkat ilusi utama diaktifkan, melayang di atas kepala 5 pusat kekuatan asing. Haha, Ye Yunfei, ini adalah senjata ajaib di tingkat sihir. Aku khawatir kamu belum pernah melihatnya. Sekarang, kami tidak takut dengan serangan kekuatan jiwamu. Pria botak itu tertawa penuh kemenangan. Itu hanya beberapa senjata sihir yang belum sempurna, apa yang bisa dibanggakan. Ye Yunfei terdiam. Saat berikutnya, Ye Yun melambaikan tangannya. Bum bum bum, pedang panjang, pagoda hitam kecil, dan segel kuno perak terbang pada saat yang sama dan diaktifkan. Ini adalah 3 senjata ilusi tingkat tinggi, yang diperoleh Ye Yunfei di Gua Dongyang Tianjun. Apa? 3 senjata ilusi tingkat tinggi? Bagaimana mungkin? Kelima ahli asing itu benar-benar tercengang.
Novel 9 Matahari, Bab 626. Kamu Yunfei, kamu benar-benar mengaktifkan 3 senjata sihir tingkat tinggi pada saat yang sama. Bagaimana kamu melakukannya? Teriak Guluo dengan enggan. Bahkan di tahap akhir Xiaoxuan dan Rilem, sulit untuk mengaktifkan 3 senjata sihir tingkat tinggi secara bersamaan. Namun, bagi Ye Yunfei, senjata ajaib di tingkat sihir bukanlah apa-apa. Anda tahu, Ye Yunfei bahkan telah memurnikan Emperor Treasure sebelumnya. Hancurkan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. 3 senjata sihir tingkat tinggi meledak ke depan pada saat bersamaan. Bergemuruh. Pada saat ini, dalam radius puluhan mil, gunung demi gunung terus meledak, bumi mulai runtuh, dan awan jamur energi terus naik ke langit. Senjata sihir tingkat tinggi, kekuatannya terlalu menakutkan. Engah-engah-engah. Hantu utama di atas kepala 5 pembangkit tenaga asing meledak secara berurutan. Senjata sihir junior, saat menghadapi senjata sihir tingkat tinggi, sangat rentan. Sekarang, apa artinya kamu harus menahan serangan kekuatan jiwaku? Ye Yunfei melihat ke-5 pusat kekuatan asing dan bertanya dengan enteng. Wajah 5 pembangkit tenaga asing semuanya pucat saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoxuan dan akan mudah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Tapi sekarang, bukan saja mereka tidak bisa menang, tapi Ye Yunfei lebih unggul. Kartu apa yang kamu miliki, ayo gunakan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ke-5 pakar asing itu saling memandang. Semuanya, sepertinya dengan kekuatan kita tidak bisa menangkap kembali Ye Yunfei. Guluo tiba-tiba mendesah pelan. Raja Iblis Aoyue berkata bahwa dalam hidup seseorang harus melihat orang, dalam kematian seseorang harus melihat mayat. Master klan monster kuno lainnya berkata dengan keras. Ada rasa tekad di tatapan 5 kekuatan asing saat ini, seolah-olah mereka telah membuat keputusan tertentu. Kemudian, ayo pergi bersama, lawan dia, Guluo meraung. Fiuh, 5 Master Xiaoxuan dan meregangkan tubuh mereka pada saat yang sama, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah berguna untuk bekerja keras? Ye Yunfei tertawa keras. Di tengah tawa, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 3 senjata sihir tingkat tinggi diledakkan pada saat bersamaan. 5 pria kuat dari berbagai daerah mengguncang tubuh mereka secara bersamaan, menyemburkan darah dari mulut mereka. Tiba-tiba, tubuh 5 orang kuat dari negeri lain terbakar pada saat bersamaan, berkobar-kobar. Mereka mulai membakar sumbernya. Kemudian, kecepatan mereka semua dipercepat secara instan, dan mereka dekat dengan Ye Yunfei sekaligus. Apalagi, di atas tubuh mereka, ada aura destruktif yang dilepaskan. Tidak bagus. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, mengetahui apa yang direncanakan oleh 5 master dari alam inti mendalam kecil. Bum 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 bum, dari tubuh 5 master Rana Xiaoxuan dan ramuan emas yang menyilaukan keluar masing-masing dan meledak pada saat bersamaan. Kemudian, di dunia ini, serangkaian ledakan gila mulai terjadi. Tampaknya segalanya, ruang, waktu, bumi, gunung, sungai. Semuanya meledak, runtuh, hancur, dan berubah menjadi abu terbang. Dilihat dari kejauhan, hanya ada awan jamur dari energi ledakan yang naik ke langit di area ini, dan debu yang mengepul menutupi langit dan matahari. Setelah beberapa saat, suara ledakan bergulir secara bertahap menjadi tenang. Sampai setengah jam kemudian, debu mengerikan itu berangsur-angsur menghilang bersama angin. Di area ini, penglihatan mulai pulih dan menjadi lebih jelas. Saya melihat bahwa dalam radius 30 mil, semua gunung, hutan, sungai, dan padang rumput menghilang. Hanya sebidang tanah rusak yang mengepul dengan asap mesiu yang tersisa. Di tanah, retakan tebal robek secara paksa, menyebar ke segala arah seperti kilat. Di beberapa tempat, tanah benar-benar hancur, retakan saling terkait, dan asap serta debu mengepul di mana-mana. Menjauh, orang-orang dari Profound Sky Continent melihat ke kejauhan dan sangat gugup. Baru saja, semua orang melihat dengan sangat jelas adegan di mana 5 Master Suandan kecil meniup Suandan mereka sendiri. Tapi setelah Big Bang dimulai, tidak ada yang terlihat. Ayo pergi dan lihat. Tuan kota kuno melambaikan tangannya, naik ke udara, dan terbang menuju area itu dengan hati-hati. Master alam gua lainnya juga mengikuti. Segera, semua orang datang ke area pusat ledakan barusan.
Komandan Ye sepertinya telah menghilang, kata seseorang. Para penguasa alam gua ini melepaskan kekuatan jiwa mereka satu persatu, dan melakukan pencarian seperti karpet di daerah ini. Namun, tidak ada yang ditemukan. Lihat, temukan Komandan Ye, raung penguasa kota kuno. Segera, banyak orang mulai mencari dengan hati-hati di area ini. Namun, setelah lama mencari, tetap tidak ada yang ditemukan. Ye Yunfei sepertinya telah menguap, tanpa jejak apapun. Tuan Kota Tua, apa 5 manik emas tadi? Dan mengapa kekuatan ledakannya begitu kuat? Seorang tuan muda dari alam Dongtian mau tidak mau bertanya. Kelima manik-manik emas itu adalah Xuan Dan. Menurut legenda, master dari alam Xiao Xuan Dan pada awalnya akan memadatkan Xuan Dan di dalam dantian. Xuan Dan adalah master dari alam Xiao Xuan Dan, di mana esensi energi berada. Ini setelah inti misterius diledakkan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tanpa diduga, legenda itu benar. Tuan Kota Kuno menghela nafas. Nah, Ye menuntunnya. Seseorang bertanya dengan lembut. Ketika 5 inti yang dalam meledak, mereka sangat dekat dengan Komandan Ye. Komandan Ye pasti akan terpengaruh. Namun, Komandan Ye sangat kuat dan merupakan orang nomor 1 di benua langit mendalam kita. Saya harap dia dapat menghindarinya tepat waktu. Melarikan diri dari malapetaka ini. Penguasa kota kuno terdiam sesaat, lalu menghela nafas pelan. Setelah mendengarkan kata-kata penguasa kota kuno, yang lain mengerti bahwa Ye Yunfei mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin, Din Ye akan baik-baik saja. Tetap mencari, kita harus menemukan Komandan Ye. Petik 2, Xie Changkong dan anggota Akademi Tao lainnya tidak berdamai. Mereka mencari tanah yang rusak hampir inci demi inci. Namun, mereka masih tidak menemukan jejak Ye Yunfei. Sepertinya sesuatu mungkin telah terjadi pada pemimpinnya. Petik 2. Seseorang menghela nafas pelan. Komandan Ye dan 5 pembangkit tenaga asing itu mati bersama. Komandan Ye sekali lagi menyelamatkan Profound Sky kontinen kita. Petik 2. Selain itu, seseorang mengangguk. Suasana menjadi membosankan. Kebanyakan orang sedih. Selanjutnya, penguasa kota kuno, Cui Tianguo, Xie Changkong dan lainnya telah menjaga tanah yang rusak ini, mencarinya, berharap keajaiban akan muncul. Namun, selama 2 atau 3 hari berturut-turut, masih belum ada jejak Ye Yunfei. Komandan Ye telah jatuh. Dalam hati setiap orang, fakta ini dikonfirmasi. Segera, berita bahwa Ye Yunfei dan 5 orang luar mati bersama dengan cepat menyebar. Di seluruh benua langit yang mendalam, ada tangisan di mana-mana, penuh dengan kesedihan. Namun, di markas keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, Sekte Shen Feng, dan Sekte Tianyan di Zhongzhou, markas dari 4 kekuatan teratas, ada tawa hangat. Sangat bagus, Ye Yunfei akhirnya mati. Petik 2, pejabat tingkat tinggi dari 4 kekuatan teratas ini semuanya menghela nafas lega pada saat bersamaan. Novel 9 Matahari, Bab 627. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei bangkit dengan kuat dan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, mengalahkan seluruh tentara asing yang menyerang. Banyak prajurit di benua langit yang mendalam sangat terkesan dan menghormati Ye Yunfei sebagai pahlawan dunia. Namun, hanya 4 kekuatan teratas, termasuk keluarga Feng Yun, yang selalu khawatir. Mereka tahu bahwa permusuhan dengan Ye Yunfei terlalu dalam untuk diselesaikan dan mereka takut suatu hari Ye Yunfei akan datang untuk membalas dendam. Namun, tiba-tiba mereka mendengar berita bahwa Ye Yunfei dan 5 pembangkit tenaga asing telah tewas bersama. Berita ini membuat 4 kekuatan teratas sangat terkejut. Komandan Ye sekuat monster, bagaimana mungkin dia bisa jatuh? Mungkinkah dia sudah mati seperti sebelumnya? Tanya mereka. Waktu berlalu dengan lambat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lebih dari 10 hari berlalu dan tidak ada berita tentang Ye Yunfei. Semua orang yakin bahwa Ye Yunfei benar-benar mati kali ini. Di sekolah melindungi Dao di gunung tertentu. Feier, Ye Tianpeng berdiri di puncak gunung, di bawah gazebo, menatap ke arah tempat Ye Yunfei dan 5 pembangkit tenaga asing bertarung, matanya dipenuhi kesedihan. Keluarga Ye kami akhirnya menghasilkan naga sungguhan, tetapi tanpa diduga, naga itu mati. Ya, Tuhan, mengapa Anda memperlakukan keluarga Ye kami seperti ini? Ketujuh tetua keluarga Ye berdiri di samping Ye Tianpeng, semuanya dengan ekspresi rendah. Di Akademi Perlindungan Dao, Xie Changkong, Penatua He dan pejabat tinggi lainnya semuanya tertekan,
mundur dan bermeditasi, dan tidak meninggalkan retret selama beberapa hari berturut-turut. Tidak mungkin, aku tidak percaya sesuatu terjadi pada rapat bos. Tunggu dan lihat saja, bos pasti masih hidup, dan dia akan segera kembali. Petik 2. Suara Wu Heishan terdengar dari puncak gunung tertentu di area siswa benih. Wu Heishan, Du Guhuan, Xiao Hui, Wen Zi, Yuan Dayong, Long Yingying, Zhou Mu, Aniu, semuanya ada di sana. Long Yingying, Zhou Mu dan Aniu, setelah masuk Akademi Tao, karena Ye Yunfei, mereka segera berkenalan dengan Wu Heishan dan yang lainnya, dan mereka sering berkomunikasi satu sama lain. Saya juga berpikir bahwa saudara Fei akan baik-baik saja. Dalam pikiran saya, saudara Fei adalah orang yang berulang kali menciptakan keajaiban. Tidak mungkin dia akan mati, kata Zhou Mu. Yang lainnya diam. Semua orang merasa bahwa Wu Heishan dan Zhou Mu hanya menolak untuk menerima kenyataan. Ketiga gadis itu, Xiao Hui, Wen Zi, dan Long Yingying, semuanya memiliki mata merah cerah. Pada saat ini, di atas gunung lain di perguruan tinggi, Fei Yan, kamu belum makan atau tidur selama 3 hari 3 malam. Kamu tidak perlu terlalu sedih karena kamu tidak bisa kembali dari kematian. Pergi dan istirahatlah. Petik 2. Xia Fei Yan berdiri di lereng bukit kecil, tidak bergerak. Ibunya dan Xiao Yu semuanya berada di sela-sela untuk membujuknya. Bu, aku baik-baik saja, bisik Xia Fei Yan. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, di dalam wilayah Kekaisaran Ziwei, 5 penguasa alam Xiao Xuandan meledakkan diri di lokasi Xuandan. Lihat lagi, semuanya lebih serius dan sabar, dan kalian harus menemukan kanopi. Temukan untukku. Petik 2. Klan iblis kuno yang tinggi dan tinggi berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Pangeran Tianmo. Petik 2. Sejumlah besar pria dan kuda suku iblis kuno berdiri di sekitar dan menjawab serempak. Kemudian, pria dan kuda suku iblis kuno ini menyebar dan menggeledah area inci demi inci. Suku iblis kuno yang memberi perintah adalah itu Pangeran Tianmo. Pangeran Tianmo, akankah kanopi jatuh ke tangan orang-orang dari Profound Sky Continent itu? Petik 2. Salah satu bawahannya berkata kepada Pangeran Tianmo. Tidak, saya berada di sisi sepanjang waktu dan dapat melihat pertempuran itu dengan jelas. 5 master klan monster kuno kami yang berada di dunia inti mistik kecil, setelah mereka meledakkan inti misterius mereka, penutup langit menghilang. Pasti masih di daerah ini, jatuh entah kemana. Ayah sudah memberi perintah untuk mati, jadi kita harus menemukan kanopi. Petik 2. Kata Pangeran Tianmo. Pada saat ini, dekat daerah ini, 2000 meter di bawah tanah. Di gua bawah tanah, Ye Yunfei duduk bersila. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan segala jenis spar, eliksir, dan segala macam harta alam dan duniawi. Tubuh Ye Yunfei seperti jurang maut, terus-menerus menyerap aura yang terkandung di sekitar harta karun. Ini benar-benar monster. 5 master di alam Xuandan kecil tidak bisa membunuhnya bahkan jika mereka meniup Xuandan mereka sendiri. Petik 2. Di kejauhan, pendeta Tao menutup matanya dan beristirahat, sesekali membuka matanya, menatap Ye Yunfei, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Akhirnya, 15 hari kemudian, Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Cederanya sudah sembuh, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Pada saat itu, jika bukan karena menyelamatkan harta ini, aku tidak akan terluka sama sekali. Ye Yunfei merentangkan telapak tangannya, dan ada sehelai kain kuning di telapak tangannya. Ini kerai. Justru karena senjata ajaib inilah kelima master Rana Xiaoxuan dan dapat memasuki benua langit yang mendalam. Nyatanya, pada saat itu, Ye Yunfei sudah menyadari momen sebelum ledakan 5 ramuan mistik kecil, mengaktifkan jubah bayangan langit dan bersiap untuk pergi. Namun, melihat kanopi di langit, dia khawatir akan rusak, jadi dia bergegas dan menyimpannya. Karena gerakan seperti itulah Ye Yunfei terluka, apalagi cederanya lebih serius. Untungnya, ketika 5 ramuan misterius meledak, Ye Yunfei sudah agak jauh dari pusat ledakan. Terlebih lagi, tubuh Jiamu King di Ye Yunfei telah mencapai ranah Zongcheng, dan kualitas fisiknya kuat. Oleh karena itu, meskipun Ye Yunfei terluka parah, itu tidak fatal. Apalagi, setelah hanya 10 hari penyembuhan, lukanya sembuh. Ye Yunfei, kamu baik-baik saja? Tanya pendeta Tao itu. Aku baik-baik saja. Ye Yunfei tersenyum. Sungguh monster.
Kepala Tao sekali lagi menghela nafas. Ini adalah kanopi, harta dari Sekte Tianji. Ini terkenal di medan bintang Xuan Huang. Tanpa diduga, itu jatuh ke tanganmu. Pendeta Tao melihat kain kuning di telapak tangan Ye Yunfei, matanya berbinar. Sepotong kain ini memang sangat bagus. Ye Yunfei tertawa. Ngomong-ngomong, selama 10 hari terakhir ini, Pangeran Tianmo dan sekelompok orang telah mencari keberadaan kanopi ini. Tanah di atas kepala kita hampir digali oleh mereka, kata Kepala Tao. Biarkan mereka menemukannya perlahan dulu. Nanti, aku akan menyelesaikan skor dengannya. Petik 2. Ye Yunfei menyembunyikan kanopi. Sekarang, saatnya untuk sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran dari Profound Sky Continent. Ye Yunfei berdiri dan berkata, Ye Yunfei, kemana kamu pergi? Pendeta Tao bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kota pelindung batas, kata Ye Yunfei. Apa yang kamu lakukan di kota pelindung batas? Saat ini, semua orang di benua langit yang mendalam mengira kamu sudah mati. Mengapa kamu tidak kembali dulu dan bertemu keluarga, guru, dan temanmu? Tanya Kepala Taois. Tidak untuk saat ini, kata Ye Yunfei dengan ringan. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan gua bawah tanah, kembali ke tanah, memasuki pesawat ruang angkasa, dan menuju kota pelindung batas dengan tenang. Setelah 1 hari, kota pelindung batas sudah terlihat. Pada saat ini, penguasa kota kuno membawa sejumlah besar pasukan dan membangun kembali kota penjaga dunia. Ye Yunfei tidak maju untuk menemui penguasa kota kuno, tetapi diam-diam melarikan diri keluar angkasa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke depan kota pelindung batas, di celah angkasa. 5 Master Rana Xiaoxuan dan memasuki benua langit yang mendalam melalui celah spasial ini. Novel 9 Matahari, Bab 628. Kunpeng besar bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, dan sepasang sayap yang tergantung di langit tiba-tiba terbuka. Segera, energi ruang dan hukum ruang yang ada di celah ruang ini menghasilkan reaksi tertentu dan mulai beriak sedikit. Hanya dengan sepenuhnya mengubah energi ruang dan hukum ruang di celah ruang ini, sehingga orang-orang dari ras monster kuno tidak akan dapat menggunakan celah ini untuk memasuki benua langit yang mendalam. Hanya dengan cara inilah kekhawatiran dari benua langit yang mendalam akan benar-benar diselesaikan. Petik 2. Suara Ye Yunfei terdengar dari celah angkasa. Waktu berlalu dengan lambat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, di antara dunia iblis kuno, melaporkan kepada Tuan Raja Iblis Aoyue, sudah lebih dari setengah bulan, dan Ye Yunfei belum muncul. Sepertinya dia memang sudah mati. Petik 2. Di sebuah istana yang penuh dengan kabut monster, seorang Master Iblis kuno berbicara dengan keras kepada Aoyue. Raja Iblis membuat laporan. 5 Master Alam Xiaoxuan dan meledakkan diri mereka bersama-sama, dan Ye Yunfei harus dikutuk. Sayang sekali, jika kita bisa menangkapnya kembali, klan monster kuno kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan seni bela diri dan seni bela diri yang canggih darinya. Aoyue Yao duduk di kursi tinggi, Wang Duan menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, apakah Pangeran Tianmo mendengarnya kembali? Apakah kamu menemukan penutup langit? Tanya Raja Iblis Aoyue. Belum ada jawaban. Diperkirakan Pangeran Tianmo sedang mencarinya. Jawab Master Klan Monster Kuno. Berikan kepada Pangeran Tianmo, katakan padanya untuk menemukan penutup langit dan membawanya kembali kepadaku. Penutup langit adalah harta Sekte Tianji dan tidak boleh hilang, kata Raja Iblis Aoyue. Aku mengerti. Master Klan Monster Kuno itu menjawab. Juga, atur pasukan besar segera, dan aku akan melakukannya sendiri untuk menemukan cara mengirim mereka ke Profound Sky Continent. Setelah Ye Yunfei meninggal, tidak ada seorang pun di Profound Sky Continent yang dapat menghentikan pasukan kita. Kali ini, benua langit yang mendalam biarkan klan iblis kuno kita menderita kerugian yang begitu besar. Aku akan membunuh setiap makhluk hidup di benua langit yang mendalam, tanpa meninggalkan siapapun. Hanya dengan cara ini kebencian di hatiku bisa lega, kata Iblis Aoyue Raja, menggertakkan giginya. Tuanku, beberapa waktu yang lalu, klan monster kuno kita kehilangan terlalu banyak pasukan di benua langit yang mendalam. Terburu-buru, saya khawatir akan sulit untuk mengatur pasukan besar. Sebagian besar pasukan klan monster kuno kita ditempatkan di luar, butuh beberapa waktu untuk dipindahkan kembali.
Pakar klan monster kuno itu menjawab. Aku akan memberimu waktu sebulan untuk mengatur pasukan besar. Apakah itu cukup waktu? Kata Raja Iblis Aoyue. Cukup, pakar klan monster kuno itu menjawab. Pada saat ini, benua langit yang mendalam, kota pelindung batas. Setelah lebih dari setengah bulan kerja keras, kota perlindungan baru akhirnya dibangun kembali. Namun, penguasa kota kuno memimpin sekelompok master di alam gua, berdiri di tembok kota, menggelengkan kepala dan mendesah satu persatu, tidak senang. Tidak sulit untuk membangun kembali kota pelindung batas. Namun, tidak mungkin menyusun formasi besar seperti sebelumnya di tembok kota. Petik 2. Penguasa kota kuno menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di bekas kota perlindungan batas, sejumlah besar formasi cemerlang diatur di tembok kota. Justru karena banyaknya formasi brilian, kota tua penjaga tua itu sangat kuat, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Anda tahu, formasi di masa lalu, bahkan, master di alam Dongtian, tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, tentara asing tidak dapat menembus kota pelindung batas. Karena itu, kota pelindung batas telah menjadi benteng yang kuat untuk melindungi benua langit yang mendalam. Namun, meski ada beberapa formasi yang tersusun di dinding kota pelindung batas yang baru dibangun ini, tapi semuanya adalah formasi level sangat rendah, rentan terhadap satu pukulan. Dapat dibayangkan bahwa begitu tentara asing datang menyerang lagi, kota perlindungan dunia yang baru dibangun ini mungkin tidak dapat menghentikannya. Memikirkan hal ini, penguasa kota kuno sangat bahagia. Lewati perintah untuk menemukan semua orang di Profound Sky kontinen yang tahu bagaimana mengatur formasi. Dan, dengan segala cara, kumpulkan bahan formasi. Kami ingin mengatur sebanyak mungkin formasi di kota perlindungan batas yang baru dibangun ini. Petik 2. Penguasa kota kuno berkata perlahan. Mengikuti perintah penguasa kota kuno, tentara dan kuda dari kota penjaga mulai mencari orang yang tahu cara mengatur formasi, dan mengumpulkan bahan formasi. Saat ini, di langit yang mendalam benua, berbagai wilayah telah memulihkan tatanan normal di masa lalu. Terutama di Zhongzhou, telah kembali ke kemakmuran dan kegembiraan sebelumnya. Semua faksi, kelompok etnis, dan kerajaan mulai memanfaatkan waktu untuk berkembang. Beberapa waktu lalu, karena untuk invasi tentara asing, struktur kekuatan Zhongzhou berubah, lebih membingungkan. Apalagi, setiap angkatan pernah mengorganisir pasukan untuk melawan tentara asing. Dalam proses pertempuran melawan tentara asing, beberapa pasukan menderita banyak korban dan kekuatan mereka menurun drastis. Namun, beberapa kekuatan mengalami kerugian kecil dan mempertahankan kekuatan mereka dengan relatif baik. Jadi, sekarang, berbagai kekuatan mulai membagi kembali wilayah pengaruh mereka dan bersaing memperebutkan wilayah. Terutama kota-kota yang dibantai oleh pasukan asing, sekte yang dimusnahkan, dan area kosong yang ditinggalkan oleh sekte yang dimusnahkan menjadi objek persaingan di antara berbagai kekuatan. Tiba-tiba, tanah Zhongzhou menjadi sangat ramai karena persaingan memperebutkan wilayah, pertempuran dan pembunuhan. Hari ini, di kota tertentu di Zhongzhou, di cabang Akademi Taois. Ini adalah wilayah sekte kamikaze kami. Orang-orang dari Akademi Taois, semuanya keluar, jika tidak, mati. Seorang sesepuh dari sekte kamikaze datang dengan sekelompok orang dan berteriak dengan dingin. Ini selalu menjadi wilayah Akademi Taois kami, kalian orang-orang kamikaze, jangan pergi terlalu jauh. Seorang diaken Akademi Tao tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan marah. Bunuh, tetua dari sekte kamikaze melambaikan tangannya dan berkata sambil mencibir. Segera, sesaat kemudian, di cabang Dao Dao Cholege, tidak ada seorang pun dari Dao Dao Cholege yang terbunuh atau melarikan diri. Dengan demikian, subbase ini menjadi milik sekte kamikaze. Hal yang sama terus terjadi. Tidak hanya orang-orang Shen Fengshen, klan Feng Yun, klan Xiao, dan sekte Tianyan juga mengambil tindakan satu demi satu untuk merampok properti Akademi Daois di Zhongzhou. Jelas, keempat kekuatan teratas ini sudah mulai bergabung untuk menekan Akademi Pelindung lagi. Mereka merasa Ye Yunfei sudah mati, jadi tidak perlu takut dengan Akademi Pelindung Dao. Segera, 1 bulan lagi berlalu, di depan kota pelindung batas, di celah angkasa. Kunpeng besar diam-diam mengapung di lorong. Saat Kunpeng bernafas dan bernafas, energi ruang dan hukum ruang yang ada di saluran ruang seperti pasang surut, beriak secara teratur. Di dalam Kunpeng,
Ye Yunfei duduk bersila, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Selama ini, Ye Yunfei telah berlatih energi luar angkasa, tingkat energi ruang terus meningkat. Sebagai Kaisar Langit, Ye Yunfei sangat akrab dengan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa. Anda tahu, di masa lalu, ketika Ye Yunfei berada di puncaknya, dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan antarmuka yang berbeda. Bahkan, ia dapat menggunakan energi luar angkasa dan hukum luar angkasa untuk menciptakan dunia kecil. Saatnya mengubah struktur celah ruang ini. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya. Novel 9 Matahari, bab 629. Kunpeng besar itu tiba-tiba mengepakkan dua sayap besarnya. Di celah ruang ini, energi ruang dan hukum ruang angkasa mulai mengamuk, melonjak dan menderu dengan gila-gilaan. Seluruh celah di angkasa bergetar hebat. Semburan suara keras, seperti petir, pingsan. Apa yang terjadi? Di kota pelindung batas, para penguasa alam Dongtian itu mendengar gerakan itu, dan bergegas ke tembok kota satu persatu, melihat celah ruang di depan mereka. Tidak baik, mungkinkah celah di ruang angkasa ini tampaknya menimbulkan kerusuhan? Mungkinkah tuan asing lain akan turun? Petik 2. Penguasa alam gua ini menjadi pucat karena ketakutan. Bersiaplah untuk bertemu musuh. Petik 2. Penguasa kota kuno juga muncul di tembok kota dan meraung. Segera, orang-orang dan kuda di kota penjaga perbatasan waspada penuh. Di dalam celah ruang, boom, sepasang sayap kunpeng yang tergantung di langit terus mengepak dengan gila-gilaan di celah ruang ini. Di tengah guncangan hebat, struktur ruang angkasa mulai berubah secara diam-diam. Ye Yunfei duduk bersila di dalam kunpeng, tangannya seperti kupu-kupu menusuk bunga, membentuk segel sihir misterius satu persatu terus-menerus, menembus ke ruang sekitarnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, masih agak enggan untuk mengubah struktur celah ruang ini. Jadi, butuh waktu lebih lama. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Segera, 10 hari berlalu. Hari ini, di antara alam iblis surgawi. Hei, apa yang terjadi? Sudah lebih dari sebulan, dan Pangeran Tianmo dan yang lainnya belum menemukan kanopi. Di sebuah istana, raungan marah Raja Iblis Aoyue bergema. Di depan Raja Iblis Aoyue, berdiri deretan master dari klan iblis kuno, semuanya ketakutan. Sekte misteri surgawi telah mengirim orang untuk mendesaknya beberapa kali. Jika saya tidak dapat menemukan penutup langit, apa yang akan saya lakukan untuk memberitahu sekte misteri surgawi? Raja Iblis Aoyue duduk di singgasana, geram. Lapor ke Tuan Raja Iblis Aoyue, pasukan besar telah diatur dan siap untuk pergi kapan saja. Pada saat ini, seorang master dari klan iblis kuno bergegas ke istana dan melaporkan dengan keras. Oke, aku akan segera mengambil tindakan dan mengirim pasukan ini ke benua langit yang mendalam. Raja Iblis Aoyue tiba-tiba berdiri. Setelah beberapa saat, sebelum ruang retak, pasukan besar dari klan iblis kuno berdiri rapat di depan Raja Iblis Aoyue. Suanyu, ingat, setelah memasuki benua langit yang mendalam, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan penutup langit. Lalu, bunuh semua makhluk di benua langit yang mendalam. Raja Iblis Aoyue menatap sepasang bulan darah, mata iblis yang menakutkan menatap master dari klan iblis kuno yang tingginya 10 meter, dan memerintahkan dengan keras. Tuan Raja Iblis Aoyue, saya akan ingat. Suan Yue menjawab dengan hormat. Bagus sekali. Sekarang, aku akan mengirimmu ke Profound Sky Continent. Raja Iblis Aoyue mengulurkan tangan iblis dan terus memperbesarnya. Dalam sekejap tangan itu berubah menjadi tangan yang menutupi langit, memegang pasukan iblis kuno di depannya di telapak tangannya. Kemudian, itu dikirim ke celah luar angkasa di depan. Boom! Tangan iblis ini terulur ke celah angkasa, dan segera retakan angkasa itu bergetar hebat. Sejumlah besar energi ruang dan hukum ruang bergegas menuju tangan iblis ini, mencoba memerasnya. Raja Iblis Aoyue mendengus dingin, dan kekuatan iblis dalam jumlah besar meletus dari tangan iblis, memaksanya ke ujung lain dari celah ruang dan perlahan-lahan merentangkannya. Energi iblis yang sangat menakutkan berubah menjadi hembusan angin iblis, meraung gila-gilaan, dan bertiup ke benua langit yang mendalam. Hal besar itu buruk. Lihat, ada tangan iblis yang terulur. Di kota pelindung perbatasan, seseorang berteriak dengan keras. Serangkaian sosok ganas menyerbu tembok kota dan melihat ke arah celah ruang angkasa. Petik 2 tanda seru.
Petik 2. Semua orang melihatnya dengan jelas, dan panik satu persatu. Terakhir kali, tangan iblis ini mengirim 5 master alam Xiao Xuandan. Apa yang akan dikirimkannya kali ini? Seseorang berteriak. Ketika orang lain mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding. Kelima master Rana Xiao Xuandan terakhir kali membunuh Ye Yunfei, master nomor 1 di Profound Sky Continent. Kali ini, jika beberapa master Rana Xiao Xuandan dikirim, bagaimana bisa benua langit yang mendalam menolak? Mungkinkah akhir dari Profound Sky Continent kita telah tiba? Banyak orang merasa putus asa. Tuan Kota Kuno, saya menyarankan agar setiap orang memasuki celah ruang bersama-sama untuk memblokir tangan iblis itu. Jika dibiarkan menjangkau, mungkin benua langit yang mendalam kita akan benar-benar hancur. Petik 2. Seorang master dari Dongtian Realm berkata kepada Master Kota Kuno, kekuatan tangan iblis itu terlalu menakutkan. Aku khawatir, bahkan jika kita memasuki celah ruang angkasa, kita tidak akan bisa menghentikannya. Di samping, seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu benar, tangan iblis ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan kita, apalagi memblokirnya, aku khawatir kita akan hancur berkeping-keping sebelum kita mendekatinya. Petik 2. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Tidak peduli apa, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa hanya menonton saat Profound Sky Continent mengalami situasi putus asa. Petik 2. Penguasa kota kuno tiba-tiba mendesah pelan. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka berat. Semuanya, siapapun yang mau mengikutiku ke celah angkasa dan menghalangi tangan iblis itu, ikuti saja, kata penguasa kota kuno. Kemudian, sosoknya naik ke udara dan bergegas menuju celah angkasa. Segera, beberapa orang mengulurkan sosok mereka dan mengikuti di belakang penguasa kota kuno. Tapi banyak juga orang yang ragu. Karena, semua orang mengerti bahwa jika Anda pergi ke sini, Anda mungkin akan mati. Saat ini, di celah ruang, kunpeng besar tiba-tiba muncul di depan tangan iblis itu, menghalangi jalan tangan iblis itu. Nyatanya, Ye Yunfei telah menemukan tangan iblis ini sebelum memasuki celah ruang angkasa. Alasan mengapa Ye Yunfei menunggu sampai sekarang untuk bergerak adalah membiarkan tangan iblis ini memasuki celah ruang, dan kemudian menguji efek dari mengubah celah ruang ini. Apa ini? Tangan iblis Aoyue Demon King berhenti, bingung. Hancurkan aku. Ye Yunfei berdiri di dalam kunpeng yang besar, dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan berteriak pelan. Gemuruh. Salah satu sayap raksasa kunpeng tiba-tiba mengepak. Segera, di celah ruang ini, semua energi ruang dan hukum ruang mulai mengamuk, berubah menjadi semburan, menyerang tangan iblis dengan panik. Ledakan, energi luar angkasa yang perkasa, gelombang demi gelombang, terus menabrak tangan iblis. Tangan iblis itu segera merasakan tekanan yang luar biasa. Mengaum, sialan, dari mana binatang terkutuk ini berasal, beraninya dia menghentikanku. Raja Iblis Aoyue sangat marah dan meraung. Hei, apa yang terjadi? Tuan Kota Kuno dan yang lainnya, yang baru saja bergegas ke celah antariksa, mendengar raungan Raja Iblis Aoyue, dan segera menghentikan tubuh mereka, melihat ke celah antariksa dengan heran. Novel 9 Matahari, Bab 630. Saat ini, di tengah celah ruang angkasa, di bawah hukum energi dan aturan yang kuat, tangan iblis tak bisa maju sedikitpun. Nak percaya, kau bajingan bisa menghentikanku. Raja Iblis Aoyue meraung dengan marah. Dia melepaskan seluruh kekuatannya, melepaskan energi iblis yang memenuhi tangan iblis itu. Tidak peduli sekuat apa Raja Iblis kecil itu, tidak mungkin menentang hukum alam, kata Ye Yunfei dengan mengkerutkan bibir. Celah ruang angkasa ini sudah diubah oleh Ye Yunfei. Ketika makhluk kuat dari luar mencoba untuk masuk, itu akan memicu hukum langit dan bumi di seluruh benua langit yang mendalam, menghasilkan reaksi yang menolaknya. Boom! Pada saat ini, seluruh benua langit yang mendalam berguncang sedikit. Hukum alam terus mengalir dan bergabung menuju celah di angkasa ini. Tangan iblis itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terpaksa mundur. Hau! Dari ujung lain celah ruang angkasa, raungan Raja Iblis Aoyue terus terdengar. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tangan iblis itu. Banyak daging dan tulang patah terus-menerus keluar dari antara telapak tangan dan jari-jarinya. Ternyata banyak pasukan iblis kuno yang dipegang di telapak tangan Raja Iblis Aoyue mulai terpengaruh dan terguncang berkeping-keping.
Bahkan tangan iblis itu diserang oleh hukum alam di benua langit yang mendalam dan tertutupi dengan noda darah, sangat mengejutkan. Kutukan, apa yang terjadi pada struktur celah ruang ini? Ini ternyata terkait erat dengan hukum alam di benua langit yang mendalam. Aku tak bisa lagi mengirim pasukan klan iblis kuno ke dalamnya. Satu-satunya cara untuk memasuki benua langit yang mendalam diblokir. Raja Iblis Aoyue meraung dengan enggan. Jeritan pasukan klan monster kuno terus terdengar dari telapak tangan iblis itu. Mereka mati dalam jumlah besar. Akhirnya, tangan iblis itu ditarik mundur dan meninggalkan celah angkasa. Ketika ketenangan dipulihkan, hanya kunpeng besar yang tersisa mengambang diam-diam di dalamnya. Hebat, penguasa kota kuno dan master lain dari alam Dongtian berdiri di dekat celah angkasa, mendengar raungan Raja Iblis Aoyue di ujung lain retakan dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Tuan Kota Tua, ternyata struktur celah spasial ini telah dikaitkan dengan aturan langit dan bumi di benua langit yang mendalam. Jika ada orang luar yang kuat yang ingin masuk dari sini, mereka harus menanggung penolakan terhadap aturan langit dan bumi di seluruh Profound Sky Continent. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan penuh semangat kepada pemilik kota kuno. Itu benar, ini hal yang bagus. Mulai sekarang, Profound Sky Continent kita tidak akan lagi takut dengan serbuan tentara asing. Ini adalah solusi lengkap untuk kekhawatiran kita. Penguasa kota kuno juga sangat bersemangat sehingga dia menangis terseduh-seduh. Sebagai penguasa kota dari kota pelindung batas, dia menghabiskan hampir separuh hidupnya ditempatkan di sini di kota pelindung batas, khawatir sepanjang hari ketika pasukan asing akan menyerang. Sekarang, saya akhirnya bisa bernapas lega. Segera umumkan kabar baik ini kepada dunia. Tuan kota kuno berkata dengan lantang. Bagus, semua orang berteriak. Pada saat ini, ujung lain dari celah ruang angkasa. Wajah Raja Iblis Aoyue sangat suram, menatap celah di angkasa, matanya penuh amarah. Di belakangnya ada pasukan klan monster kuno, semuanya berdarah, terluka atau cacat, dan napas mereka lamban. Apalagi jumlahnya sudah berkurang setengahnya dibandingkan sebelumnya. Siapa kamu? Binatang ini seharusnya kunpeng yang legendaris, dan itu bukan tubuh nyata, tapi ilusi menggunakan semacam keterampilan. Jangan berpikir bahwa jika Anda bersembunyi di dalam kunpeng, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Kenapa kamu melawanku? Raja Iblis Aoyue menatap kunpeng besar di celah angkasa dengan matanya yang menakutkan. Namun, dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam kunpeng. Itu bekerja dengan baik. Petik 2. Di dalam kunpeng, Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Namun, lebih baik luangkan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Petik 2. Ye Yunfei bergumam pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk kali berikutnya, Ye Yunfei terus berada di celah ruang ini untuk mengkonsolidasikannya. Raja Iblis Aoyue berdiri di depan celah antariksa sepanjang hari, menatap kunpeng di celah antariksa. Sehari kemudian, dia akhirnya mendengus dingin, berbalik dan pergi. Pada saat ini, di Profound Sky Continent, berita telah menyebar. Semua orang di seluruh Profound Sky Continent jatuh ke dalam karnaval. Di daratan, ada sorak-sorai di mana-mana, dan mereka langsung pergi ke Yun Xiao. Semua orang merayakan dengan berbagai cara dan mengungkapkan kegembiraan mereka. Bahkan orang-orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri pun ikut antrean perayaan. Setiap rumah tangga dihias dengan lentera dan hiasan, dan diadakan jamuan makan besar, seperti Tahun Baru. Kemudian, di waktu berikutnya, seluruh benua sepenuhnya memulihkan tatanan sebelumnya. Setiap kekuatan, besar atau kecil, memanfaatkan waktu untuk berkembang. Hari ini, Markas Akademi Keperawatan melaporkan kepada Dekan Xie, selama periode waktu ini, setidaknya lebih dari 20 properti Akademi Tao kita telah dirampok. Itu dilakukan oleh 4 kekuatan keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan. Petik 2. Di aula konferensi, seorang diaken melapor ke Xie Changkong. Tidak masuk akal, keempat kekuatan ini terlalu menggertak. Petik 2. Di aula, pejabat tingkat tinggi dari Akademi Pelindung Dao sangat marah. Din Xie, saya sarankan agar kita segera mengirim pasukan untuk merebut kembali properti ini. Teriak seorang tetua biasa. Itu benar, Akademi Tao kita tidak boleh menunjukkan kelemahan. Sebagian besar pejabat senior setuju. Oke, atur orang dan dapatkan kembali properti itu. Xie Changkong juga mengangguk. Segera,
sekelompok orang dari Akademi Taois dikirim ke berbagai tempat untuk mengambil kembali properti yang semula milik Akademi. Hehe, yang kami tunggu adalah kesempatan ini. Begitu anggota Akademi Tao berani menyerang, keempat kekuatan kita akan bersatu dan meluncurkan serangan balik skala penuh. Keempat, pemimpin tertinggi dari Sekte Kamikaze, Sekte Tianyan, Feng Yun Clan, dan Klan Xiao, para pemimpin puncak pasukan berkumpul di tempat rahasia untuk berdiskusi. Sekarang, Ye Yunfei sudah mati. Tuan dari kota penjaga menderita banyak korban selama pertempuran dengan tentara asing, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah turun drastis. Dapat dikatakan bahwa saat ini, di benua langit yang mendalam, yang paling kuat adalah kita berempat sekarang bersama. Selama kita bergabung, kita bisa mendominasi seluruh benua langit yang mendalam. Kata seorang penatua dari keluarga Feng Yun dengan semangat tinggi. Bagus, mulai sekarang, 4 kekuatan utama kita akan bersama-sama menguasai Profound Sky Continent. Pertama-tama, hancurkan Akademi Tao, bunuh ayam dan hormati monyet, dan kejutkan dunia. Petik 2, seorang tetua dari Sekte Kamikaze juga berkata dengan keras. Saya menyarankan bahwa setelah menghancurkan Akademi Pelindung Dao dan mendapatkan Monumen Pelindung Dao, kami berempat bergabung untuk menemukan reruntuhan kuno dan berbagi keuntungan. Dengan cara ini, kita akan menghindari pertengkaran dan saling melemahkan di masa depan. Petik 2, kata seorang sesepuh dari Sekte Tianyan. Yang lainnya semua setuju, bersambung.